What an amazing entrance. Oh my God. Dari mana kalian? Siap, kami dari Aceh. Jauh sekali. Oh ya, nama kalian apa? Ini namanya? Nama timnya. Siap, Gita Handayani. Kalian berangkat dari Aceh, usaha kalian tuh luar biasa, berhari-hari sampai Jakarta dan hasil kalian tuh luar biasa banget. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan itu orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sisi lain, setelah kita sekian lama berbicara soal politik, soal hukum, soal sosial dan budaya, untuk pembahasan kali ini, saya coba sedikit bergeser dari mainstream politik. Kita lebih bicara soal santai, soal hobi, soal bagaimana prestasi anak-anak muda, khususnya dalam dunia marching band. Seperti yang Anda saksikan beberapa waktu lalu, satu grup atau kelompok marching band binaan Dinas Pendidikan Aceh, namanya Gita Handayani, telah mengukir prestasi di negeri ini, bahkan di luar negeri seperti Kuala Lumpur. Penampilan mereka juga sempat menghipnotis sejumlah rakyat Indonesia ketika tampil pada Indonesia Got Talent. Kemudian juga mereka pada tahun 2017, 2020, dan 2022 lalu, mereka juga tampil di Istana Negara. Jangan tanya soal di Aceh, mereka sudah sering sekali. Apa suka dukanya, bagaimana target ke depan? Malam ini saya telah mengundang pelatih dari Gita Handayani, yaitu Saudara Taufik Hidayat, atau bahasa kerennya atau panggilan kerennya itu Kakak Toya gitu ya. Siap. Nah, kalau di marching band atau drum band di Pramuka namanya Kakak Toya. Iya. Juga saya Toya didampingi oleh komandan dari Gita Handayani, yaitu Saudara Aftan. Yeah. Aftan ini adalah siswa SMA 1 Banda Aceh kelas 2. Sebenarnya di sini juga ada hadir Ica, juga ada hadir Aura, Mayoret. Tapi karena kursinya 2, mungkin nanti akan saya buat lebih besar lagi supaya mereka bisa tampil. Siap. Ya, ini saya ke Toya dulu lah. Siap, Pak. Ya, ke Toya dulu lah. Sebab untuk mengumpulkan, mengelola, melakukan konsolidasi anak-anak seusia Aftan, ini tentu kan banyak suka dukanya ya. Pasti. Yang Anda rasakan gimana sih sebenarnya? Yang dirasakan. Kita santai aja nih. Siap, gitu. Tentunya yang dirasakan itu sebenarnya secara hati itu menyenangkan. Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Gitu. Karena kenapa kita bilang bisa memberi wahana, bisa membentuk ataupun bisa menjaga anak-anak umur segini itu di satu sisi memberikan suatu kepuasan terhadap diri seseorang pelatih, terutama saya nih di bidang organisasi marching band, melihat mereka tumbuh berkembang, berjalannya dari usia yang belum dewasa menuju ke dewasa, terbentuknya karakter disiplin, terbentuknya sebuah attitude yang sangat baik di situ kebetulan. Jadi kalau kita bilang marching band ini sungguh luar biasa. Itu Oke, ini kan Gita Handayani terbentuk 2004. Toya sendiri menjadi pelatih dari tahun berapa? Saya masuk di Gita Handayani itu terhitung awal 2014, tapi akhir 2013 sudah berkecimpung. Setelah 10 tahun ya? Setelah 10 tahun. Dulu 2004 terbentuk, saya merupakan anggota pertama. Oh, jadi nggak jauh-jauh geser gitu ya? Iya, benar. Ya, artinya secara psikologi juga udah sangat... Sudah dekat. Sudah dekat, artinya bekas pemain kemudian
pada kemudian pelatih. menuju Punya kursus tersendiri atau gimana? Sekolah tersendiri sehingga Iya. bisa jadi pelatih? Kalau pelatih marching band ini ada yang namanya sertifikat ahlian. Jadi kita tuh kalau orang olahraga itu diminta dituntut untuk bisa bekerja di bidang ini tuh punya sertifikat yang menyatakan bahwa kita ahli dalam bidang itu. Gitu. Jadi tentunya juga selain sertifikat kita punya pengalaman didikan. Mungkin kita dulu pertama menjadi asisten, kemudian kita naik ke tahapan-tahapan sehingga kita dilepas oleh pelatih, kemudian mandiri, terus berkembang, ikut kompetisi, kita bisa dipercaya di kita ada ini. Oke, berarti tadi dari tahun berapa? Saya baru mulai melatih itu tahun 2007. 7, berarti sudah lama juga lah. Udah. Nah, dari 2007 ini apa yang paling Toya kesal sama anak-anak ini? Sebenarnya kesal gini Pak, ketika ada anak keluar dari Gitanda ini. Oh. Gitu ya. Kesalnya itu ketika mereka keluar. Kenapa keluar itu? Karena begitu mereka keluar, hampir rata-rata saya lihat perubahan perilaku yang sangat signifikan berubah. Gitu, begitu di mana mereka ketika berada di Gitanda ini itu menjadi anak yang sangat produktif, aktif, disiplin. Begitu keluar dia menjadi anak-anak yang bebas. Rata-rata itu alasannya kenapa? Ini kan ada SMP, SMA ya? Ya, itu kebanyakan kesalahan kalau saya lihat 60% orang tua yang takut sama anak, orang tua yang tidak punya pola asuh yang benar. 60%-nya orang tua, selebihnya 40% itu anak. Semoga anak-anak usia segini ketika dimasukkan ke dalam sebuah sistem, ada aturan, ada punishment terhadap apapun dilakukan, kita push, pasti kan ada perasaan mereka tuh seperti tertekan. Sebenarnya tekanan yang pressure yang kita berikan ini sebenarnya tidak berat-berat. Ya, kalau meningkatkan disiplin pasti ada tekanan. Pasti ada tekanan. Nah, kadang-kadang tidak didukung oleh orang tua yang punya tujuan hidup yang benar. Dia mau mengemas anaknya itu seperti apa. Jadi begitu anaknya mengeluh, anaknya membuat aksi dan membatalkan kontrak, kita bilang lah, udah mulai uring-uringan, tidak mau disiplin, tidak mau diatur lagi. Nah, orang tua ini mendukung, membiarkan dan tanpa ada proses bahwa menegosiasi, mencari apa sih yang membuat anaknya itu kurang. Padahal rata-rata anak yang keluar ini adalah ingin bebas. Ingin bebas. Oftan, kenapa kamu akhirnya memilih menjadi bahagian dari kita ini? Apa alasan kamu bergabung? Karena Afan dari dulu tuh emang suka sama marching band. Karena Afan dari SD udah ikut marching band. Marching band di mana? Di SD 2. SD 2 Banda Aceh? Iya. Itu drum band ya? Iya, drum band. Tentu ada beda drum band sama marching band. Iya. Oke, terus lanjut? Terus karena emang Afan emang suka di musik gitu, emang di Oh, marching suka band. musik. Tapi kan kalau suka musik nggak mesti marching band, bisa buat grup sendiri kan? Tapi Afan lebih tertarik sama marching band. Marching band. Ini saya biar berimbang ya. Tadi saya tanya sama Toya apa yang paling dia nggak suka. Yang paling kamu nggak suka sama pelatih apa sih? Berat ini. Ya agak-agak lemu-lemu dikit. Ya nggak usah lah, biar saya aja yang tahu gitu kan. Oke. Tadi kamu alasannya itu. Karena sekarang kamu kelas 2. Iya. Ya. Tadi ada nggak sebagai seorang atlet kadang-kadang timbul rasa bosan gitu? Bosan, kadang-kadang malas gitu ya? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi terus termotivasi Iya. untuk bisa ikut ya? apa target kamu dari ikut ini? Targetnya sih biar dari marching band ini Afan pengen ke depannya tuh kan di marching band bukan hanya belajar marching band, tapi itu lebih banyak yang kayak attitude segala macam dari etika. Sampai ke depan Afan tuh bisa jadi orang sukses, orang yang jadi orang lah gitu. Ya, memang kalau pemusik, marching band, kayak model Aftan, model Ica, model Aura, seninya banyak tuh kayaknya. Gimana sih cara merekrut mereka ini? Ini kan seperti arus deras ya. Dari 2004 ada yang masuk, ada yang keluar. Secara alamiah, di luar insiden dalam tanda petik ya, tadi orang tua segala macam, tentu kan mereka setelah SMA sudah tidak ada lagi di situ. Tapi diikat oleh satu ikatan alumni gitu. Ya. Nah, cara merekrutnya gimana? Kalau mereka dibuka secara umum ya, atau mereka gimana? dibuka seperti kita menyebarkan ke seluruh sekolah di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Kita terima siapapun, mau dia punya background marching band, nggak punya sama sekali, semua kita terima. Karena dasarnya kita adalah tempat pendidikan, jadi kita menerima sekecil apapun kemampuan mereka. Di sinilah tempat kita bilang, oh kalau dia sudah masuk dan punya kemampuan terlebih dahulu itu sangat menguntungkan. Artinya tidak perlu dari nol lagi ya, tinggal dipoles ya. Tinggal dipoles. Sekali dibuka pendaftaran itu sampai berapa? Ratusan, sampai kadang kita bilang 500-an, paling kecil kali 300-an sekali dibuka. Tapi
tentunya setelah berjalannya waktu itu akan gugur tersendirinya tanpa kita menggugurkan. Ada misalnya tahapannya fisik dulu gitu ada? Pasti. Nah, gitu kita memulai suatu seleksi itu kita lihat dulu komitmen, terus kemudian kedisiplinan. Kita akan menguji mereka ibaratnya di tahap-tahap awal itu kesabaran dan kepatuhan disiplin. Anak-anak yang nggak punya kepribadian yang baik ataupun pola asuh orang tua yang baik atau dorongan yang baik dari rumah, dia nggak akan lama. Satu hari besok udah nggak hadir atau paling lama 3 kali pertemuan. Berarti ada seleksi alam ya? Seleksi. Jadi kebanyakan di kita hampir saya bisa pastikan kita nggak pernah mengeluarkan kecuali ada do something yang sangat merugikan kita keluarkan gitu. Tapi kalau apa misalnya tuh begal, tawuran, hal-hal yang memalukan nama, gitu, hal-hal ibaratnya yang tidak bisa ditolerir. Begal nggak ada ya? Itu nggak ada anak Gitana ini yang terlibat tidak ada. begal. Alhamdulillah anak kita ini nggak segitu. Paling nakal. Nakal gitu. Nakal penting. Nakal remaja. Oke, ini kan di bawah dinas pendidikan. Benar. Toya sendiri statusnya apa? Pegawai negeri? Saya guru? pegawai kontrak untuk bidang marching band. Jadi khusus ya? Staf khusus untuk bidang marching band. Ya. Nah, apa sih ininya suka dukanya tadi, Aftan? Di mana? Kamu didukung sama ini orang tua? Didukung. Dukungnya gimana? Kalau mau pergi kasih duit gitu nggak? Kalau dulu kan belum bisa bawa motor, jadi tiap hari Evan kalau mau latihan diantar, terus luang jemput, kadang latihan, kadang ada latihan tambahan di malam tetap dijemput orang tua. Ya, ini saya kira di semua ya, termasuk cabang olahraga juga. Kebiasaan kita atlet ataupun kita seorang musisi itu sebelum main stresnya tinggi kan? Ini gimana gitu kan? Deg-degan, doa bersama dulu gitu kan. Kita akan merasa senang, fresh ketika tampil, sukses, A+, gitu kan. Iya. Nah, apa yang kamu rasakan itu? Kamu rasakan gitu juga? Gitu? Iya. Apa yang kamu lakukan ketika mau tampil? Sebelum tampil, biasa kami ada baca doa dulu. Ya kalau doa wajib lah itu kan. Doa wajib, terus? Sama ada kasih motivasi sedikit dari pelatih. Gak ada misalnya telepon orang tua, minta supaya sukses? Oh ada. Hah? Ada sebelum ini kami dikasih beberapa menit sama pelatih Bang Muto ya untuk calling orang tua. Oh ya, supaya lebih tenang gitu ya. Calling pacar nggak ada? Atau pacar sesama pemain? Nggak. Ah iyalah. Nggak. Tadi saya lihat kamu masih lihat Ici aja mau orang terus. Enggak ya. Ini kita namanya zaman teknologi. Siap. Bung Toya ya, anak-anak sekarang juga. Bagaimana Anda bisa mendeteksi hal-hal seperti saya katakan tadi? Tentu kan jangan sampai terjadi hal-hal kelewatan batas, ya biasalah kalau namanya anak-anak remaja kan saling lirik kita juga pernah remaja dulu kan. Benar. Nah, bagaimana cara mendeteksi itu? Caranya alhamdulillah Gita Handayani ini jadi kalau kita bilang setiap anak-anak yang masuk Gita Handayani ini akan kita sampaikan bahwa masuk Gita Handayani tujuannya bukan jadi pemain marching band. Tapi mereka tuh akan masuk ke tempat yang punya sistem dan lingkungan ibaratnya sebuah komunitas bermain yang di situ tuh terikat semua hal. Ya. Jadi yang saya lakukan adalah menjadi mereka dulu. Kita menjadi kawan, menjadi teman, menjadi sahabat dari mereka, bermain pure dan kita memberikan rules gamenya. Apa yang boleh mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Tapi kita tidak pernah membatasi ruang gerak, ruang ekspresi mereka. Kita selalu termasuk juga kita sering memasukkan tentang sex education. Jadi hal-hal di umur 13 sampai dengan 17 itu kan di mana seorang remaja tumbuh secara hormonal, bukan hanya tumbuh secara fisik gitu. Jadi edukasi terhadap apa sih manfaat kita bilang pada umur segini berpacaran, saling suka. Nah, kita mengedukasi bagaimana sebuah berpacaran itu akhirnya berdampak buruk bagi hubungan antar kawan, antar lingkungan dan sebagainya, apa dampak-dampaknya sehingga mereka itu lebih kita arahkan menjadi dewasa tanpa harus terlalu kekini-kinian. Iya, apalagi ini kan binaan dinas pendidikan ya, bukan sebuah grup bebas. Grup bebas. Kalau di Jakarta dulu kan ada ya rata-rata lah antara Kalitan, dulu kan Pertamina. Saya ingat betul tahun 80-an, 90-an ketika saya di Lusmawe, Arun Merchant Bank itu ada tampil di mana-mana lah. Benar. Grempik juga tampil gitu ya. Berapa orang itu ininya? Toya sendiri pelatih kepala gitu? Saya pelatih kepala. Kita pada asistennya berapa orang?
Saya season pada saat ini tahun ini 3 season, kita total 4. 4 ya. Tim pengajarnya. Apa aja tuh? Itu ada satu di bidang musik, satu di Musik? bidang perkusi, satu di bidang akseleri atau bidang penari lah. Satu lagi di bidang drill design. Drill itu adalah bidang PBB-nya. Nggak ada misalnya ingin ditambahkan misalnya 2 lagi lah. Kita dulu 6. Oh 6, 2 lagi apa? 2 lagi tuh ada yang namanya tuh pit percussion music. Dia karena kan musik itu ada musik musik brass, ada musik yang dipukul secara bunyi gitu. Ada namanya pit percussion. Terus kemudian kita juga ada yang namanya tuh pelatih ibaratnya itu drill design ataupun pelatih terhadap dance, ibaratnya sebuah konsultan lah. Jadi pelatih drum band ini biasanya kita dulu sebelum tahun 2020 kita 6. Maksud saya apa nggak ada rencana misalnya diminta tambah 1 psikolog, 1 misalnya agamawan. Ini kan mayoritas semua muslim kan? Benar. Kan penting tuh apa misalnya sebelum latihan gitu kan? Tapi biasa kalau psikolog dan ini kita nggak melibatkan pihak luar, tapi kita sendiri tim pendidiknya memasukkan edukasi itu. Jadi kita contoh kita setiap jam asar anak-anak itu wajib sholat berjamaah dan bergantian menjadi imam. Wajib membawa perlengkapan sholat. Kalau nggak membawa perlengkapan sholat kita hukum. Itu dari bentuk dari mendisiplinkan mereka. Terus bentuk psikolog kita melihat juga. Rata-rata nanti yang datang, kan kita nengok, ada yang datang dengan senyum, ada yang datang dengan murung. Tadi semua datang sama saya senyum nih. Jadi karena kita udah terlibat sama anak tuh hampir 10 tahun lebih dan ini, setidaknya seorang pelatih itu punya yang namanya pedagogik psikologi. Jadi kita bisa lihat, oh ini anak. Jadi sehingga kita bilang, contoh saya sama adik-adik ini terutama yang di Indonesian Got Talent, kita tahu kita bisa kenal mereka tuh jauh daripada orang lain kenal mereka. Mereka tuh bisa menganggap pelatih itu seorang sahabat dan kawan yang mereka tuh bisa menumpahkan apapun ke kita. Ya, masuk unek-uneknya. Benar. Ini waktu PON yang lalu kita ini juga. PON kemarin itu gabungan. Kalau PON 2016 itu di Jawa Barat. Yang di Papua? Itu ada alumni mereka juga bermain, ada sekitar 6 orang. Tapi tidak murni Gita Handayani karena kan membawa nama daerah. Gitu. Jadi dari Gita Handayani ada, terus dari daerah lain ada. Karena ada pengurusnya gitu ya. Tapi itu kan drum band atau marching band tuh? Sebenarnya drum band marching band itu pembahasan yang salah. Sebenarnya semua kegiatan kita ini harus disebut marching band. Marching band. Marching band. Bahasa drum band itu muncul di Indonesia. Jadi kegiatan seperti ini pertama kali itu dikenal itu muncul dari Inggris setelah perperangan dunia kedua Inggris, saya lupa Inggris lawan siapa, Inggris yang menang. Pokoknya lawan siapa. Jadi pada zaman dulu kan marching band ini adalah alat perang. Jadi ibaratnya mereka akan menandakan kapan pasukan maju, kapan pasukan mundur, trompet pertama, trompet kedua. Itu fungsi marching band sebelum ini. Menangnya Inggris terhadap lawannya pada selesai perang dunia kedua, lalu Ratu Inggris mengumpulkan nih para pasukan ini, mereka mengelilingi kota Inggris sambil bereuforia tinggi. Jadi pas dilihat rupanya seru kalau para pasukan pemusik ini dibariskan nih. Jadi dibariskanlah mereka dengan menggunakan PBB berjalan memainkan sebuah musik. Jadilah pertama kali itu namanya marching band. Jiwa patriotiknya muncul. Jadi dulu itu, maka dasar marching band itu adalah dari Inggris dan dia dasarnya adalah militer. Masuk ke daerah, lalu ada Belanda, masuk ke Indonesia dan sebagainya. Akhirnya disampailah ke Indonesia, jadilah namanya itu drum band. Dan drum band itu yang hanya kenal itu hanya daerah Indonesia. Malaysia pun sekarang udah mengenalkan, dulu mungkin Malaysia dan Belanda, 3 daerah ini. Kalau daerah lain mereka akan bilang itu marching band. Marching band. Jadi daerah kita salah kaprah kalau bilang ini drum band, ini marching band. Memang negara kita banyak yang salah kaprah. Sebenarnya itu semua marching band, cuman bedanya, oh ini marching band junior, oh ini high school, ini university, oh ini lebih ke marching band yang dengan komposisi alat non-brass. Gitu. Saya ingin tahu nih, kemarin ikut Indonesia Got Talent. Indonesia Got Talent ini sponsornya siapa? Kita sponsor utama Dinas Pendidikan. Cuma dalam artian ini ada itu kita nggak bisa murni dukungan pemerintah karena pembiayaan untuk kegiatan itu tuh memang sangat tentatif, berubah-ubah. Jadi kita juga 3 sektor. Jadi dinas, orang tua, dan orang-orang yang peduli terhadap Gita Handayani. Jadi ada 3 misalnya sponsor dari bank atau dari perusahaan. Ada, Bank Aceh termasuk salah satu. Gitu, mereka membantu.
Itu waktu kemarin ikut itu berapa orang? 35 ya? Enggak, kita 28. Pemainnya aja 28. Ah. Jadi tambah kru, pelatih dan sebagainya, kita di sana tuh ada 3-4 orang. Itu perginya pakai bus? Waktu audisi. Audisi kita berangkat naik bus karena kita nggak punya pagu anggaran. Tapi dinas sangat menyupport. Coba misalnya bagaimana kita bisa berangkat tapi dengan ya udah kita punya bus, kita berangkat dulu naik bus. Ya, bus. Itu yang waktu audisi. Alhamdulillah kita dapat golden buzzer. Nah, golden buzzer itu berarti kita meloncati 2 tahapan lagi, ada jagat sekat dan quarter final. Jadi kami setelah dapat golden buzzer, itu golden buzzer itu hanya 4 dari 150-an peserta itu seluruh Indonesia. Kita pulang lagi ke Aceh, kita sempat istirahat 2 bulan. Terus berangkat lagi? Berangkat lagi, baru berangkat yang kemudian itu udah lebih aman. Lebih aman ya. Sekali-sekali berangkat gitu, naik bus tuh sampai berapa sih, kalau boleh tahu? Kalau kos biaya saya nggak tahu, karena kita ibaratnya setelah disediakan kita penikmat bus yang fasilitas. Begitu juga dengan tiket gitu ya? Cuman kalau misalkan harinya kita tahu, karena kita jumlah hari kalau kita naik bus ke sana itu 3 hari 4 malam. Itu lewat Trans Sumatera ya? Itu Trans Sumatera. Aftan, itu kan kamu ikut ini bagaimana dengan belajar kamu? Belajar. Ada nggak dispensasi? Ada, dapat dispensasi. Karena kan kami dari Dinas Pendidikan, seharusnya dapat dispensasi. Terus pun guru sekolah nggak dukung. Ya, karena Dinas Pendidikan takut juga kepala sekolah. Gimana nggak dukung? Takut lah kepala sekolah, ya kan? Kalau kalian komplain bisa dipindahin dia. Soal nilai gimana? Tapi janganlah pas-pasan juga kan. Setelah jangan sampai SMA, ya kan? Dengan prestasi di kita ini nanti kuliahnya nggak lulus. Ya, gimana cara ngaturnya? Ya harus bisa bagi waktu untuk sekolah sama marching band. Walaupun kan sering libur nih. 1 minggu berapa kali latihan? Sabtu 3 kali? 3 kali. Kalau reguler 3 kali. Hari apa aja? Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Pukul berapa itu? Dari jam 2:30 sampai jam 4:30. Saya sih nggak sempat ya, tapi beberapa olahraga saya pernah dulu lah waktu saya SMP, SMA. Kadang-kadang kita jenuh juga gitu kan. Kamu ada nggak kadang-kadang datang waktu jenuh? Kalau jujur ada kadang. Ada ya? Ada. Itu cara melawan kejenuhan itu seperti apa? Apa banting setirah, pokoknya pergi ketemu kawan-kawan kemudian cair kembali atau gimana? Pokoknya biasanya kalau jenuh itu biasa di rumah. Lagi mau latihan nih, jenuh nih. Tapi kalau udah sampai di tempat latihan, udah. Ya, jadi salah satu cara siasatnya itu jangan lama-lama di rumah ya, gitu ya. Jumpa kawan. Nah, ada nggak pantangan Pak Toya? Anak-anak ini nggak boleh ngerokok. Harus memang. Segala sesuatu yang namanya berbau tidak kepantasan. Orang ketawa itu saya tanya itu. Tidak kepantasan terhadap seorang remaja itu mereka tidak boleh merokok. Iya. Contoh, jangankan merokok, punya kendaraan dengan knalpot yang tidak standar, itu kita nggak bolehkan. Silakan dia punya, kita nggak membatasi ekspresi dia, tapi jangan di lingkungan kita. Ini saya agak sedikit mental cara nanyanya. Iya. Itu kan kalau tampilan kan kadang-kadang ada dapat uang ya. Itu uang sakunya ke anak-anak itu. dilema Gita Handayani ada beragam. Kita kadang kalau tampil itu ada yang beruang, ada yang tidak beruang. Gitu. Contoh misalkan beruang, kalau itu sudah bukan masuk beruang. Nanti kalau beruang, iya, dibayar. Ada honor lah, ada sebuah ada tampil berbayar. Ada dana, ada yang tidak. Contoh misalkan kalau kita ada pagu di kita itu yang sudah diplot, misalnya adik itu tampil di Hardikda. Itu yang lokal ya. Nah, itu yang kita ada dananya. Terus pun kalau marching band ini setelah dibagi karena jumlahnya terlalu banyak, kita bilang lah kita ada 150 orang, dikasih 15 juta aja, itu baru hanya 100.000 satu orang. Betul. Kalau kita mau banding-bandingkan sebenarnya enggak nih, tapi doktrinnya adalah kegiatannya ini positif. Gitu. Kita nggak mendoktrin bahwa mereka dengan marching band dia bisa mendapatkan uang yang tapi kan jadi payah ya. Tapi kita menghargai mereka dengan uang. Nah kadang-kadang kita juga yang salah marching band Dinas Pendidikan Aceh ini kadang-kadang jadi udah menjadi favorit bagi seluruh instansi vertikal. Ada dari Kodam, ada dari Kajati, ada dari unsur bank, ada dari unsur mana. Kadang-kadang mereka karena Gita Handayani ini menarik, mereka pengen di setiap kegiatan mereka itu mengundang Gita Handayani. Nah kemudian ketika mengundang,
kadang-kadang ada instansi yang tahu menghargai. Contoh menghargai itu misalkan ketika saya panggil, Adalah wawang minum. adalah uang minum. Tapi ada juga instansi yang Assalamualaikum, Waalaikumsalam kayak gitu. Kadang-kadang ada juga instansi banyak yang enggak, banyak yang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, gitu. Jadi ini sehingga kadang-kadang saya juga sama adik-adik dan orang tua. Itu instansi pemerintah. Itu instansi pemerintah. Wow. Gitu. Mungkin kalau pendapat saya gini, mereka menganggap bahwa ketika mereka mengundang full board bahwa dinas pendidikan akan bantu nih. Jadi sampai dengan kendaraan, sampai dengan snack latihan, sampai snack GR, minum ini sampai make up, sampai mungkin dipikir sama mereka, mereka hanya minta ke dinas pendidikan, lalu dinas pendidikan menyediakan full board. Sedangkan kan pagu anggaran dinas pendidikan itu nggak banyak untuk ya kalaupun lah misalnya katakan ada anak-anak ini kan tidak robot, bukan robot juga gitu. Benar. Tapi nggak benar juga lah kalau ada dinas. Nanti setelah ini bisikin sama saya dinas mana ya? biar saya tanyain. Sebab begini, jangan-jangan ada fraud dan lain itu, tapi ke kalian nggak dikasih. Nakal juga, ini perlu kita kejar juga itu yang begini kan. Nggak benar itu kan. Coba bayangin lah sekarang gini aja lah, kalau ada anak dia di situ gimana? Iya, itu ya kan? Ya, kita kadang-kadang pernah diginiin sama orang tua. Hal yang terburuk terjadi sama kita, anak datang pulang, tiba-tiba dia hilang jejak, ada kabar, kita telusuri anak itu tanya, kenapa kamu dipaksa orang tua keluar? Kenapa? Nggak ada manfaat, nggak ada menguntungkan, nggak ada uang. Udah datang malam, diantar, dijemput. Kadang-kadang sampai minum pun segelas pun nggak ada gitu. Tapi namanya juga mereka tugas, ya kita pun saya orang lapangan juga bertugas. Kadang-kadang kita nggak terlalu rewel untuk hal gitu. Cuman kadang-kadang ada orang tua yang terlalu sensitif kalau ketika tenaga anaknya dipakai, tapi ada hal yang nggak kita berikan. Ya, nah, kadang itu manusiawi saya kira kan. Ya seperti saya bilang tadi, mereka kan bukan robot ya. Masa sih untuk segelas sebotol aqua pun nggak ada, jadi ini nggak benar juga gitu. Nanti saya bilang tadi, saya bisikin aja di Oke, dikit lagi nih. Aftan, setelah ini gimana kamu? Apa lanjutkan sampai ini kan kamu udah kelas 2 nih, sampai seterusnya atau kelas 3 stop atau gimana? Atau fokus di belajar? Atau terus sampai selesai SMA? Kalau di GIANI kan ada batas waktu. Kalau untuk tamatnya di kelas 3 SMA. Oh, berarti kelas 3 udah nggak boleh lagi? Oh iya, betul. Tapi masuk ke tahapan selanjutnya. Iya. Nanti misalnya Aftan nih misalnya, atau Ica atau Aura nih, tamat SMA, misalnya dia lulus di Unsia atau di UIN, gabung lagi boleh? Mereka tidak kita arahkan jadi sebagai user lagi. Kita kasih masa mereka menjadi pemain itu masa SMA. Setelah itu mereka harus jadi asisten, mereka harus bisa mengajar. Kalau jika mereka mau nih, tapi kita tidak mau mereka tuh berada di posisi yang sama. Karena level umur dan level kemampuan sudah berbeda. Jadi kita mengarahkan mereka setelah mereka dibina, sebaiknya mereka kemudian itu mengaplikasikan apa yang sudah dibina. Jadi kalau saya bisa mengambil kesimpulan, yang menjadi kendala ataupun yang menjadi dukanya itu kalau tampil nggak dihargai gitu ya. Kalau yang lain udah oke ya. Kalau itu lain aman sih. Aman ya. Gitu. Aftan gitu. Mungkin kamu ingin sampaikan kepada adik-adik kamu yang ingin berminat di Gita Handayani. Sahabat sisi lain, Gita Handayani ini punya arti. Gita artinya apa tadi? Lagu. Handayani itu pendidikan. Bagian dari Teruri Gita. Teruri Handayani. Jadi kita istilahkan lagu tentang pendidikan ataupun suara pendidikan. Suara pendidikan, ya. Ini saya dengar mau tampil kemarin, tampil di Rapimnas Demokrat juga ya? Iya, benar. Tapi ada dikasih nggak? Oh, besar. Besar. Kalau nggak, saya akan telepon sekjennya. Besar. Besar itu. Perhatiannya, dukungan, fasilitas. Puas lah ya. Diberikan yang selevel selayaknya seorang artis. Memang itu komitmen dari sekjen yang juga orang Aceh. Ya, kebetulan yang minta diundang itu juga dari ketumnya. Ketum langsung. Saya dengar ketum sama istrinya datang ya? Ya, kebetulan mereka tuh fans. Sebelum itu mereka sering rutin nonton Gita Handayani. Oh gitu. Maka mereka tahu kali Gita Handayani itu song-songnya, lagunya Pak AHY itu, Pak Ketum tuh tahu kita tuh punya lagu Viva La Vida. Jadi ketika penyampaian si staff, tolong ya kata Bapak lagu ini. Kok bisa tahu ya? Ya Bapak nonton, Bapak tahu tuh Gita Handayani itu, ngikutin ibaratnya dari awal. Jadi kesimpulannya Aftan sama Toya penampilan di Rapimnas Demokrat kemarin puas? Wah, sangat puas. Besar gitu ya? Besar, sangat puas.
Pak Sekjen, mereka puas ini. Oke. Yang lain ada kira-kira? Aftan? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Yang penting menjadi seorang anggota kita ini memberikan pertama banyak teman, punya pengalaman gitu ya. Iya. Juga melatih kesabaran seperti yang tadi kekompakan ya. Tidak melatih juga ego gitu ya. Iya. Iya. Kerjasama. Tidak kerjasama di udara. Kalau kerjasama di udara berarti penerjun. Ini kerjasama di darat ya. Oke, kalau Baik. gitu Pak Toya, terima kasih Siap, makasih atas banyak kehadirannya. atas dukungan. Pak Aftan, saya dengar ini mau tampil lagi di acara Bang Aceh. Bang Aceh. Kemudian di Kodam ya? Di Kodam juga untuk malam seremonial HUT TNI. Oh, HUT TNI. Oh, malam mainnya ya? Malam. Di Belang Padang? Enggak, di Makodam. Oh, di Makodam, di dalam ruangan? Dalam Kodam. Oh, itu akan menggema itu ya. Siap. Kalau Bang Aceh katanya ada expo ya? Ada expo. Oke. Ica, makasih hadirnya. Walaupun Aura juga, saya harus minta terima kasih. Walaupun wajahnya nggak sempat kelihatan. Tapi nanti Ica sama Aura lah. Nanti setelah ini giliran Ica sama Aura, saya perlu tahu juga gimana soal perempuan ini. Iya. Perempuan apalagi saya dengar ada di Emperum, tinggalnya kan jauh nih. Nah, ini kan bahagian dari komitmen ya. Dari komitmen. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak. Saya, Aftan. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan kami. Saya tidak mengambil kesimpulan, inilah yang bisa Anda dapatkan bagi para orang tua yang ingin anaknya untuk dilatih, dididik sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Toya. Tidak salah jika disalurkan bakatnya di Gita Handayani. Jangan perlu ragu karena memang grup ini adalah grupnya pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh. Tapi sebaliknya bagi para dinas SKPA, janganlah udah habis itu tampil anak orang nggak dikasih pun uang minum. Itu nggak fair juga, nggak baik juga gitu. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.